Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Karnati SPD selaku guru bahasa Indonesia yang saya hormati, teman-teman kelas 10 TAI 2 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia kelas 10 TAI 2. Mosi yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan UNBK. Saya, Diana Fitriani, selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu afirmasi dan tim oposisi. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan. Bapak Guru dan teman-teman serta peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat bahasa Indonesia antara kelompok 11 dan kelompok 12 saya nyatakan dibuka. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat. 1. Pembicara 1 dari tim afirmasi yang menyampaikan argumentasi pembuka secara umum yang menunjukkan bahwa mereka mendukung mosi. 2. Pembicara 1 dari tim oposisi menyampaikan argumentasi pembuka secara umum yang menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan mosi. 3. Pada babak pertama ini tidak diperkenankan melakukan interupsi. 4. Pembicara 2 dari tim afirmasi menyampaikan dan memperkuat argumen yang disampaikan pembicara 1. 5. Pembicara 2 dari tim oposisi menyampaikan dan memperkuat argumen yang disampaikan pembicara 1. 6. Pembicara 3 dari tim afirmasi menyampaikan dan memperkuat argumen yang disampaikan pembicara 1 dan 2 sekaligus menyampaikan kesimpulan terhadap mosi. 7. Pembicara 3 dari tim oposisi menyampaikan dan memperkuat argumen yang disampaikan pembicara 1 dan 2 sekaligus menyampaikan kesimpulan terhadap mosi. 8. Tim lawan dapat melakukan interupsi dimulai pada pembicara 2 menit setelah pembicara memaparkan argumen, dengan maksimal 2 kali interupsi dan waktu interupsi 30 detik pada 1 kali interupsi. Interupsi dilarang pada 1 menit terakhir. 9. Pemberian interupsi harus atas seizin moderator. 10. Waktu yang diberikan tiap-tiap regu adalah maksimal 5 menit. Selanjutnya, saya persilahkan masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama 1 menit, dimulai dari tim afirmasi. Kami kelompok debat yang paling hebat. Tim Pro, yes! Kenalkan, saya dari tim afirmasi. Saya Aisyah Rahmadian sebagai pembicara 1, dan di samping saya perkenalkan, saya Wita Kusnini sebagai pembicara 2, dan di samping saya perkenalkan Mas Muhammad Dewa sebagai pembicara 3. 2, 3. Oposisi pasti bisa. Perkenalkan, nama saya Novia Ulfa, pembicara 1 dari tim oposisi, dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Siti Rohati dari pembicara 2 dari tim oposisi, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samatullah, pembicara 3 dari kelompok oposisi. Selanjutnya, pembicara 1 tim afirmasi saya persilahkan menyampaikan argumennya selama 5 menit. Saya selaku pembicara 1 akan menyampaikan argumen saya tentang pelaksanaan UNBK. Ujian nasional adalah suatu ujian yang menentukan hasil kelulusan siswa, sedangkan berbasis komputer adalah ujian yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer. Jadi, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer adalah ujian yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer.
Pembicara satu tim oposisi, saya persilahkan menyampaikan argumen selama 5 menit. Saya akan menyangga argumen dari pembicara satu tim afirmasi. Kami tidak setuju apabila ujian berbasis komputer atau UNBK terjadi. Ujian berbasis komputer yaitu ujian yang mengandalkan komputer. Alasan saya tidak setuju dengan adanya UNBK adalah apabila ada kendala berhubungan dengan komputer. Contohnya, terkadang jaringan tidak stabil ataupun adanya masalah komputer. Kelemahan komputer yaitu terjadi kerusakan. Jadi, apabila pasca UNBK dilakukan, bagaimana jika kendala tersebut terjadi? Adanya jaringan yang tidak stabil ataupun komputer yang rusak, maka akan merugikan siswa yang sudah terlanjur melakukan UNBK. Selanjutnya, pembicara 2 tim afirmasi, saya persilahkan menyampaikan argumennya selama 5 menit. Baik, saya akan menyangga argumen pembicara satu dari tim oposisi. Untuk mengatasi gangguan jaringan saat pelaksanaan UNBK, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk sekolah. Kalau jaringan tidak maksimal, peserta bisa UNBK dengan menggunakan server offline. Interupsi. Apakah data akan masih jika UNBK di Baik, saya akan menjawab instruksi dari tim oposisi. Setelah selesai ujian, baru diinput masuk ke dalam data online. Jadi, ujian menggunakan server offline pun bisa dilaksanakan. Peserta UNBK akan tetap menggunakan komputer, namun tidak terhubung langsung ke akses data server. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan para peserta ujian tidak akan diberikan apabila terjadi kesalahan teknis dalam pelaksanaan ujian. Selanjutnya, pembicara 2 tim oposisi, saya persilahkan menyampaikan argumennya selama 5 menit. Saya pembicara 2 akan menyangga argumen dari pembicara tim afirmasi. Gangguan jaringan bisa terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota kecil dan di perbatasan. Tak hanya gangguan jaringan, namun terdapat kendala lain yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kurangnya komputer dan tempat UNBK. Karena harga komputer mahal, SMP, SMA di kota yang pelosok mengandalkan anggaran dana dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat harus menyediakan sarana dan prasarana yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut tidak dapat disediakan secara bersamaan. Penyediaan sarana dan prasarana akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan anggaran yang kurang. Dan mengenai tempat, banyak sekolah yang atapnya bocor. Jika hujan, maka komputer yang ada di ruangan akan mengalami kerusakan. Kendala UNBK tak hanya jaringan internet, namun juga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Oleh karena itu, di seluruh Indonesia tidak memungkinkan terjadinya UNBK. Selanjutnya, pembicara 3 tim afirmasi, saya persilahkan menyampaikan argumennya selama 5 menit. Saya pembicara 3 akan menyangga tim oposisi. Karena mungkin di sekolah pelosok komputernya belum cukup untuk melaksanakan UNBK bisa dilaksanakan secara bergilir dan bergantian sesuai sesi yang telah ditentukan. Jika khawatir komputer rusak akibat kacang bocor, sebaiknya sebelum UNBK akan diperiksa secara rutin agar tidak terjadi kebocoran. Saya dari pembicara 3 akan menyampaikan itu. Tapi mungkin ada konfirmasi yang tak terduga dikarenakan terjadi. UNBK tidak dapat terjadi karena UNBK tidak menentukan kelulusan. Karena kelulusan ditentukan oleh sekolah. UNBK memiliki kekurangan yaitu jaringan internet yang bermasalah.
Menurut kami, tim kontra lebih unggul dibandingkan tim pro dikarenakan UNBK tidak buat terjadi di seluruh Indonesia karena masalah jaringan dan kurangnya komputer. Penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir saya persilahkan masing-masing tim menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit. Untuk tim afirmasi dipersilahkan terlebih dahulu. Ulasan penutup dari tim kami yaitu kami setuju akan pelaksanaan UNBK karena ujian tersebut dilaksanakan secara online dan data mengenai UNBK langsung tersimpan pada server pusat. Selanjutnya, pembicara dari tim oposisi dipersilakan. Ulasan dari kelompok tim oposisi. Kesimpulannya, jadi saya tetap setuju dengan adanya UNBK karena UNBK tidak dapat dilakukan di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia dikarenakan kendala jaringan komputer dan prasarana yang kurang memadai. Jadi kesimpulannya, dari tim afirmasi tetap setuju dengan pelaksanaan UNBK karena lebih efektif dan dapat mengurangi kebocoran soal. Dan dari tim oposisi tetap tidak setuju dengan pelaksanaan UNBK karena kurang efektif apabila adanya berbagai kendala pada komputer. Guru pembimbing yang saya hormati dan peserta debat yang berbahagia, dengan demikian debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.